Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 306. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Dengan senapan sniper di depan pintu rumah, bagaimana mungkin Aditya tidak takut? Tapi ini lebih tentang kemarahan. Aditya benar-benar sangat marah saat ini. Dia harus mencari tahu siapa yang mencoba membunuhnya. Bawa kedua pria bersenjata itu ke sini, kata Aditya kepada pasukan khusus. Segera, beberapa anggota tim pasukan khusus mengawal dua pemuda bersenjata itu ke kamar tidur utara untuk menunggu hukuman Aditya. Aditya menilai mereka berdua, terlihat bahwa mata kedua pria bersenjata itu tidak menentu, dan mereka sengaja menghindari tatapannya. Namun, tidak ada rasa takut di wajah kedua pria bersenjata itu, dan mereka cukup tenang. Aditya mengagumi keberanian kedua pria bersenjata itu. Mereka berdua tertangkap, dan mereka masih bisa mempertahankan ketenangan pikiran. Tidak biasa, siapa kalian berdua yang meletakkan senapan sniper di sini untuk membunuh? Aditya bertanya dengan suara yang dalam sambil menatap dingin ke arah kedua penembak. Kedua pria bersenjata itu memandang Aditya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain, mengabaikan Aditya sama sekali. Aku bertanya sesuatu padamu. Beberapa anggota pasukan khusus tidak memiliki temperamen yang baik. Dan salah satu dari mereka menendang keras kaki kedua pria bersenjata itu. Menendang mereka semua hingga berlutut di depan Aditya. Meski begitu, kedua pria bersenjata itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Meski tidak setenang dulu, mereka tetap mengangkat wajah, seolah-olah tidak takut dipukuli. Aditya terlalu malas untuk berbicara dengan mereka. Jadi dia bertanya kepada anggota pasukan khusus yang memanggilnya. Bagaimana Anda mengetahui bahwa kedua orang ini mencurigakan? Tuan, Aditya, kami di sini untuk melindungi keluarga Anda. Hari ini saya menemukan bahwa kedua anak laki-laki ini tiba-tiba pindah ke komunitas ini, dan keberadaan mereka tersembunyi. Berdasarkan pengalaman saya merasa ada yang salah dengan mereka. Anggota tim pasukan khusus melapor ke Aditya. Aditya mengangguk setelah mendengarkan. Dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Pasukan khusus ini di bawah Rizal. Ini sangat kuat, dengan pengamatan dan kewaspadaan yang begitu tajam. Pengawal profesional yang disewa dengan harga tinggi mungkin tidak sekuat itu, bukan? Melihat dua pria bersenjata yang berlutut di depannya, Aditya mau tidak mau wajahnya menjadi gelap. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera beritahu aku siapa yang ingin kamu bunuh di sini dan siapa yang mengirimmu ke sini. Aditya dengan tegas berteriak pada kedua pria bersenjata itu. Tubuh kedua pria bersenjata itu sedikit gemetar. Mungkin karena dikejutkan oleh momentum Aditya. Mereka masih sedikit gugup saat ini. Jangan tanya apa-apa. Ada di tanganmu. Kami berdua mengenalinya. Salah satu pria bersenjata itu mengangkat kepalanya dan meneriaki Aditya dengan mata garang. Aditya mendengus dingin. Dia sudah tidak sabar. Bagaimana denganmu? Apakah kamu memiliki sikap yang sama dengannya? Aditya bertanya kepada pria bersenjata lainnya. Benar, jika kamu ingin membunuh kami, cepatlah. Kami tidak takut mati. Pria bersenjata lainnya juga meneriaki Aditya dengan arogan. Bagus sekali. Saya harap Anda akan memiliki keberanian seperti itu sebentar lagi. Aditya tersenyum dingin dan mengambil pel dengan gagang kayu di sudut. Ekspresi kedua pria bersenjata itu sedikit berubah ketika mereka melihat ini. Mereka tahu di dalam hati bahwa Aditya akan siap memukuli mereka. Kedua orang ini berpikir sedikit itu benar. Aditya sangat tidak sabar sekarang, dan hanya ingin memukuli mereka. Sebelum kedua pria bersenjata itu mengatakan apapun, Aditya mulai. Sebuah gagang pel diatunkan dan memukul kedua pria bersenjata itu dengan keras. Dia menyapanya, tidak peduli seberapa keras kepala dia.
Dia takut akan pukulan seperti itu. Setelah lebih dari selusin pukulan, batang pel patah dan patah. Aditya mengambil sepotong batang pel dengan satu tangan, dan membanting ke kedua pria bersenjata itu. Pria bersenjata itu berguling-guling di tanah, dipukuli dengan sangat parah hingga dia melolong seperti neraka, memegangi kepalanya dan berteriak. Dia sangat malu. Pasukan khusus ini terkejut, dan mereka menyadari bahwa jika Aditya marah, itu akan menakutkan cukup. Dalam sekejap mata, kedua pria bersenjata itu dipukuli sampai berdarah. Itu mengerikan. Jangan pukul, kasihanilah kami, berhenti memukuli kami, Tuan Aditya. Kedua pria bersenjata itu menutupi kepala mereka, berteriak dan memohon belas kasihan. Hanya 2 kali ini, Aditya memandangi kedua pria bersenjata di tanah dengan sangat terdiam, dan sangat membenci kedua hal ini. Baru saja, dia tampak mati di rumah, tetapi ketika dia dipukuli, dia langsung menjadi pengecut. Kedua pria bersenjata itu sudah menyerah. Kenapa? Ini tak tertahankan. Apakah kamu tidak takut mati? Aditya berhenti sejenak, dan bertanya kepada kedua pria bersenjata itu dengan dingin. Salah satu pria bersenjata gemetar karena pemukulan, menyeka darah dari kepalanya, memandang Aditya dengan ketakutan dan berkata, "Saya tidak tahan lagi, Tuan Aditya. Mari kita bicara. Jika Anda ingin tahu sesuatu, tolong jangan pukuli kami." Aditya mendengus, dan memukul pria itu lagi, dan memanggilnya, "Tuan Aditya," yang semakin memperkuat penilaiannya. Kedua penembak ini mengejarnya. "Hehe, bagaimana kamu tahu nama margaku?" Aditya berkata dengan sedikit senyum, menatap pria bersenjata di kakinya. Penembak juga tahu bahwa dia telah keceplosan, tetapi dia tidak tahan lagi setelah dipukuli, dan dia tidak peduli sekarang. "Tuan Aditya, kami di sini untuk membunuhmu." Pria bersenjata itu tergagap pada Aditya. "Jika kamu mengatakan itu sebelumnya, mengapa kamu sangat menderita? Apalagi yang kamu tahu? Teruslah bicara," teriak Aditya. Penembaknya benar-benar dipukuli. Sangat keras sekarang. Faktanya, dia berpura-pura agresif. Baik dia maupun teman-temannya tidak mengharapkan Aditya begitu kuat. "Tuan Aditya, darah di kepala saya mengalir ke mata saya. Bisakah Anda memberikan saya sapu tangan untuk menyekanya?" Penembak menutup matanya dan berkata dengan sedih. Aditya menatapnya. "Apa-apaan ini? Ada begitu banyak yang harus dilakukan dengan hal ini. Bersihkan dengan pakaianmu sendiri. Apakah kamu ingin mengatur meja untuk kamu minum dulu?" teriak Aditya dengan marah. Ya, pria bersenjata itu mengangguk ketakutan, menyeka darah dari matanya dengan lengan bajunya, dan sangat sedih hingga dia akan menangis. "Tuan Aditya, seseorang membayar kami untuk membunuh Anda. Kami telah dibayar sebesar 500 juta setelah Anda terbunuh. Orang itu akan menambah 1 miliar lagi." Pria bersenjata itu berbisik kepada Aditya. Aditya mengertakkan gigi ketika mendengar ini. "Apakah hidup saya hanya bernilai 1,5 miliar? Siapa yang mempekerjakanmu?" Aditya bertanya. "Saya tidak tahu siapa pihak lain itu. Saya datang untuk membunuh Anda atas perintah atasan saya. Saya baru saja tiba di kota Manado hari ini. Saya hanya menghubungi majikan saya melalui telepon, dan saya belum pernah bertemu dengannya secara langsung." Pria bersenjata itu menjawab dengan jujur. Pria bersenjata lainnya berbaring di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyetujui retorika rekannya. "Oke, kamu menelepon majikanmu sekarang dan memberitahunya bahwa misinya selesai dan aku telah terbunuh." Aditya berpikir sejenak dan berkata kepada pria bersenjata itu. Pria bersenjata itu membeku sesaat, tetapi dengan cepat mengangguk setuju dan mengeluarkan ponselnya. "Hei, orang yang ingin kamu bunuh, kami telah membunuhnya." Setelah menghubungi telepon orang yang menyuruhnya, pria bersenjata itu berkata dengan suara rendah. Aditya menekan ponselnya dan menyalakan speakerphone. Aditya hanya mendengar suara seorang pria parubaya di ujung telepon. "Hehe, Anda memang anggota organisasi pembunuh jiwa Lang, dan Anda cepat melakukan sesuatu." Bersambung.